Kembali lagi di podcast kolektif podcast ngomongin ekonomi kreatif bersama Lidos. Hari ini ada Mas Suga dan Rino. Ini masing-masing IG nih, cek di follow area-area. Oke, siap. IG itu owner Fora. Aku Sugatel. Yang penting adalah Lidos. Oh iya benar. iya. Lidos Toys Face. Lidos.toysfest. Nah, Lidos.toysfest. Nanti editor tolong di delete di bawah. Oke, hari ini saya ada di studio Lidos ya, yang berada di Kota Malang. Jadi dari studio inilah muncul karya-karya toys ya, yang sampai mendunia lah. Iya tuh. Bisa dibilang betul. Iya kan? Betul. Enggak ada sampe kan PO itu. Iya, nang kemarin pameran tadi di Thailand, Filipina. Ya. Di Filipina. Nanti gambar-gambarnya nanti disuplai Mas ya. Oke, biar siap. insertan. Ini. Ya, Belum. Di bawah ini. Cili-cili. Pakai sih gitu. Nah, hari ini sowan ya karena terakhir kemarin saya datang ke Lidos punya Giat ya bersama Pop Celebrate mengangkat cukup menarik kemarin mengangkat hantu-hantu lokal. Ya. Tapi nggak cuman lokal koyo asal pocong atau enggak, tapi di daerah-daerah yang menjadi mitos-mitos di Kota Malang. Betul. Mungkin boleh dijelasin sedikit Mas kemarin eventnya itu kayak apa Mas? Oke. Jadi konsep awalnya event kita di Urban Horror itu kan kemarin udah kita fix kan nanti akan jadi event tahunan namanya Pop Angker emang gitu ya. Pop Angker. Karena sebenarnya kita itu terinspirasi kan di waktu Lidos kumpul kita diskusi kenapa sih Jepang itu toys-nya itu menjadi pop, contoh Godzilla, monster itu kaiju kan menjadi pop gitu kan. Dari Indonesia kita apa itu? Nah, kalau kita lihat industri kreatif story, podcast, film, horor kan nomor 1. Terus Iya benar. betul kan? Benar. Terus kita sama teman-teman gimana kalau horor kita jadiin pop aja gitu. Jadi Jepang punya Godzilla-nya dan para kaijunya, Indonesia punya Monster kan karena kalau background story-nya Jepang apa dari perang nuklir. terus ada monster-monster Godzilla itu. Kalau kita emang lebih kuatnya di mistis Mistis. antaranya itu. Dan sebenarnya kita juga ingin merubah mindset. Mitos-mitos itu sebenarnya keren juga loh kita ulik dan kalau kita explore jadi sesuatu yang lebih menarik gitu loh. Daripada mistis itu kita percaya untuk kita takuti, mending mistis itu kita explore aja menjadi Benar. Kemarin beberapa toys yang tak lihat itu yang ada apa hantu yang cermin apa itu? Cermin itu kan sebenarnya udah urban horror sampai itu di salah satu hotel loh. Betul. Sampai ono bahkan kalau sekarang ya yang ngikuti era AI itu sampai ada yang alur cerita di AI kan gitu. Di hotel itu di kamar piro terus apa penampakannya itu semua AI gitu. Cuman yang kemarin yang menarik adalah nggak serem sama sekali. Jadi lihatnya malah lucu, pengen dituku gitu. Ya itu. Terus ini hantu telepon ya. Ya, Mr. Gepeng. Itu ceritanya itu juga cerita urban lama. Sebenarnya itu kan urban horror ya. 2000-an. Aku tahunya di radio kan itu dulu ceritanya. Dan kecelakaan apa ya? Dari sebenarnya nasional mas. Sebenarnya acara nasional cuma ternyata setelah kita ulik setiap daerah kayak ada sedikit beda-bedanya gitu. Nah terus yang Mr. Gepeng sendiri itu sebenarnya kalau untuk yang lebih detail itu si kreator di tim Lidos si Amanda itu bisa menjelaskan lebih detail. Tapi intinya Mr. Gepeng itu teror melalui telepon. Jadi kalau waktu dulu kan masih ada telepon yang kita harus masukin koin ya mas. Iya benar berumum. Jadi ide dasarnya itu kan cerita apa ya orang yang kegencat lift atau apa gitu kan terus nelpon. dia jadi hantu. Nah tapi digabung dengan ada dulu itu ada cerita apa kalau kita telepon nomor sekian benar telepon umum ya katanya mau diteror sama hantu Gepeng itu. Jadi proses kreatifnya yang menggabungkan dua informasi itu. Betul. Iya ingat aku sih telepon nomor. Bahkan dulu sempet nang wartel aku nyoba telepon. Oh iya. Aku pernah nyoba. Dijawab ganti kan? Enggak lah. Aku nggak diganti tapi Anda sih jawab Mas. Oh iya? Iya itu kayak. Atau mungkin itu hoax sih. Enggak tahu ya mungkin ya. Agak kono sih jawab aku.
Aku SD kok iku. Dan iku nelpon teror iku ngambil free-nya wartel kan 7 detik pertama kan free toh. Betul. Jadi telepon terus ya halo terus terus tutup. Bayar. Senang anak-anak mungkin. Betul. Iya, tapi dulu bener sih. Jadi urban horror zaman dulu tuh bener-bener melekat ya. Iya. Kemarin akhirnya gimana Mas setelah buat urban horror ini? Horror pop angker. Pop angker ini responnya yang datang dari orang dan eksekutornya gimana? Mungkin sedikit tahu jelasin ya. Jadi kan kemarin ada 3 hari nih di event kita itu di Pop Angker. Pertama kita musik, bahkan banyak opening itu di hari pertama banyak teman kita yang dari Surabaya, Toys komunitas di Surabaya dan daerah lain itu datang dan mereka amazed itu. Wih, ini tema yang dibawa ini horor banget, tapi waktu mereka masuk, kok nggak horor kayak masalah gitu. Terus dia amazed juga dengan pengemasan kita. Ternyata pameran Toys itu bisa digabung dengan kreatif yang lain ya, sama musik. Terus apalagi film. Kita di hari ketiga kan ada pemutaran film dan segmen kita emang film horor juga gitu kan, meskipun itu dari kolong sinema. Emang kolong sinema fokusnya di B-movie gitu. Dan di situ banyak pengunjung yang datang itu ya banyak yang kaget juga. Bisa. Sebenarnya ini sedikit miss dari konsep awal kita ya. Karena konsep awal kita sebenarnya lebih bagus, Mas. Jadi dari setiap hantu yang dibuat sama 17 kreator ini, outputnya itu pengennya ada metodologinya, Mas. Jadi nggak sekedar karya yang tapi ada metodologinya juga. Bahkan kita pengen ngundang kayak supranatural dukun orang pinter, dukun muda, orang pinter, smart people datang tapi tapi kita sudah ada orangnya, udah ada listnya, sudah ada Mas. Tapi ya kan si orang pinter tapi gimmick-gimmickan betul. Nanti ada podcast horor seru sih. Karena ya namanya komunitas Mas ya. Iya. Tambah plus ada komik. Komik ya. Pengennya. Iya, per urban horror itu cerita. ada komiknya. Iya. Ternyata di cost production terlalu tinggi. Nggak, kita buat sesimpel mungkin tapi impact-nya tetap kena. Terus berarti next event bakal kayak gitu ya. Bisa, karena kita akan klaim untuk tahunan ya event dari Lidos. Kalau untuk horror kita ada Pop Angker itu nanti setiap tahun kita ada. Kalau untuk band nanti kita ada Band of Toys juga setiap tahun ada. Band of Toys ini gimana? Jadi konsepnya emang awalnya kita kolaborasi dengan band-band lokal Malang. Oke. Jadi kita bikin merchandise berdasarkan brand image-nya si band. Jadi paham. si artisnya ketemu, terus kita ngobrol kayak gimana, bikin kayak gimana. Kemarin itu yang Mas Ihsan Scooter ya? Albumnya itu di Band of Toys volume 1. Karena planning kita di awal sih sebenarnya Toys itu bisa kolaborasi dengan kreatif di bidang lain dan harapannya saling menguntungkan. Iya, cross ya. Bisa saling up gitulah. Contoh ada band dari Malang, waktu dia touring ke kota-kota lain, dia bawa di lapak merchandise-nya itu nggak cuma kaos sama kaset, tapi ada toys, ada apa gitu, derivatif produk untuk merchandise kan ada menarik. Bener-bener, malah sebenarnya ada potensi misalkan di toys-nya itu ada NFC-nya tuh, ketika tempel HP langsung ke DSP-nya mereka misalkan. Betul, bisa banget. Spotify atau Apple Music. Jadi imersif ya, toys-nya bisa dipegang, terus ditempel bisa. Betul. Wih, mantap. Berarti yang Band of Toys ini baru volume 1 sekarang? Iya, 1. Jalan ke-2. Tahun ini volume 2. Karena volume 1 tahun lalu ya? Iya. Sudah ada, yang di feature ini apakah band yang banyak? Kayak ini kan hantunya 17 kreator, hantunya beda-beda. Kalau Band of Toys ini satu band atau? Banyak. Beda-beda. Bandnya beda-beda juga? Tiap artis pegang maksimal 2 band. Ya. Oke, buatin toys-nya. 1 atau 2 lah. Kalau yang volume 1 berarti Ihsan Scooter, terus? Ihsan Scooter, Dazzle, Dazzle, oke. Tani Maju, Tani Maju, Karat, Time Out, terus Grey, terus Sister Murder, oke. Terus 7 itu 9 ya tuh. 9 2 apa itu? nanti di sini ada di sini. Ada fotonya kecil-kecil. Iya. Ada lintas genre juga ya, ada Dazzle, ada ini, Karat juga, Sister Murder juga lama. Betul. Dan keren salah satu
contoh kalian Sister Murder ya. Kemarin sold out itu yang beli malah dari Slovakia. Oh, ini gimana sih sistem pembelian atau kalau mau beli? Jadi kita setiap event kan kita ada tes yang kita pakai. Dan kita ada ready stock untuk kita jual on the spot. Dan itu banyak bandnya juga kan bantu promosi. Jadi kita ada merchandise baru ini lah, para fans band itu dari belahan negara yang lain itu langsung DM, aku mau dong ini beli 3 beli gitu. Ada yang ke Malaysia, ada yang kita kirim ke Kalimantan. Atau misal kayak bandnya ada apa ya, kayak manggung di mana gitu. Toysnya bisa dibawa. Iya. Tapi kalau yang Band of Toys kemarin itu murni dari jejaring community mereka ya. Iya. Oke. Wih, besar bro. Berarti menambah ini ya, apa namanya, gimmick merchandise yang dulu cuman kaos. Iya. Sekarang udah ada toys. Nah, ini bisa jadi calling out ya buat temen-temen yang punya band di luar. Sekarang ada ini Mas, kalau karena aku fanbase-an. Ada band itu yang lagunya nggak sepiro, tapi merchandise-nya payu terus. Ada yang kayak gitu. Contoh yang udah menasional, Pupennya Aryan Seringa itu bandnya kan wis gak ono. Tapi merchandise-nya payu. Payu. Terus Godplan itu juga sama di Jakarta itu vokalisnya juga artis Mas itu. Di Lawless kalau nggak salah ya. Itu juga sama. Merchandise-nya yang monster zombie yang hijau-hijau itu payu banget. Itu Teenage Death Star, Sir Dendi. Sir Dendi ini apa? Band merchandise. Bener. Kalau main asal kunci Dendi apa Dendi gitu. Dan bisa jadi itu tadi tambahan gimmick. Jadi selain apparel ya bisa toys gitu. Terus kira-kira kalau dari Lidos kedepannya selain di dua industri ini yang saling bersinggungan, kesenian dan apa namanya tadi hantu ya pop, ini ada konsep apa yang mau didorong lagi? Ada satu sebenarnya, ini masih kita planning untuk oleh di bocor? Boleh. Boleh. 2 tahun sekali nanti. Atau di-cut ya editor. Diomongin tapi di-cut. Enggak apa-apa. Ini kita sampaikan, kita nggak tahu terlaksana apa enggak. Oh iya wes, oke. Jadi ini fokusnya adalah di kita mau mengekspos per artis. Jadi nanti ada kayak fokus pameran yang khusus IP tapi per artis. Feature artis A bisa. Ya, artis dari Lidos Mas. Iya. Jadi kita bikin karakter sendiri. Oke. Members ya. Member, IP dari member. Jadi kayak stylenya Mas Rino gimana, styleku gimana, stylenya Mas Novan gimana. Jadi kita bawa style dan IP-nya kita masing-masing. Jadi nggak kolaborasi dengan band tunggal ya. Betul, pameran tunggal. Apa nanti ada kayak di Jepang tuh kan ada yang saya sering lihat YouTube itu artisnya tuh react ya, maksudnya kayak misalkan karakter A gitu, misalnya kaiju ya punyanya itu Bandai itu ya CMI ya, takut salah gitu ya, kaiju itu terus tapi di react versinya artis ini tapi bentuknya kaiju kayak gitu juga apa? Bisa juga kurang lebih kayak gitu sih emang. Mainnya di desainer toys, artis kayak gitu. Bisa dari style painting, bisa dari style shape ya. Betul. Rencananya di tahun depan. Tahun depan kalau untuk yang IP. Iya. Karena tahun ini udah kemarin Pop Anchor, Band of Toys di akhir tahun. Oke. Nah, mungkin tadi sudah ngomongin soal Lidos dan giat-giat sebelumnya. Nah, mungkin aku mau highlight tentang Lidosnya sendiri. Gimana sih cara gabung Lidos, atau kalau misalkan ada yang tertarik nih, kayak aku senengannya collectible item nyari. Itu ya apa sih cara interact ambil Lidos, terus misalnya kayak ada mahasiswa baru yang juga punya kesukaan yang sama, pengen mau belajar, mau berinteraksi dengan Lidos, gimana caranya? Atau ada meeting mingguan atau mungkin di ketik Rex pasti Lidos semua. Gak ada. Hubungi lewat. Ya kita aktifnya masih di IG ya untuk saat ini. Jadi banyak teman-teman baru itu dari IG dia pengen join, terus ada yang anak SMK juga karena gurunya ada yang member di Lidos, terus dia disarankan untuk join di komunitas ini, dan kita umum banget, jadi semakin mudah dia pengen join, kita akan semakin seneng gitu kan. Semakin regenerasi ya. Betul. Berarti Lidos ini bentuknya ada komunitas, ada bisnisnya berarti?
Ada secara bisnisnya sendiri, kita lebih kan di Lidos sendiri kita punya satu program namanya Dodolidos itu ya. Dodol, oke. Dodolidos di mana itu karyanya teman-teman itu kita jual melalui platform kita. Meskipun itu di IG tapi kita sepakat untuk setiap penjualan nanti ada share untuk community untuk kita beli aset baru gitu. Terus juga kita ada di bisnisnya itu workshop ya. Jadi kita keliling-keliling untuk ngasih workshop toys kayak kita gitu. apa ya, bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mengadakan itu workshopnya. Betul. Tapi ya itu bisnis community gitu ya. Jadi emang pendapatannya full digunakan untuk community sendiri itu. Nambah aset, untuk nambah properti buat exhibition kayak gitu. Oh, baik. Berarti sebagai community ini juga aktif bikin pameran, terus tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau ada orang luar atau brand yang membutuhkan talent dari Lidos ini juga bisa diakomodir di community ini gitu. Bisa banget. Karena banyak kemarin ada yang nge-DM kita ya minta les untuk buat 3D les ya. Dia pengen les untuk buat 3D toys gitu. Itu kita ada ya, nanti kita arahkan ke member kita yang jago 3D. Terus ada yang order, Mas ini aku ada prototype tapi masih 2D pengen dibuat jadi toys gimana? Oke, bisa kayak gitu. Jadi bisa kita arahkan personal atau emang kalau ordernya masif kita kerjakan bareng di komunitas. Mungkin boleh di-clear lagi Mas lebih jelas soal Lidos ini bisa jasa apa aja gitu. Maksudnya yang giat yang bisa dilakukan. Kalau Lidos sendiri pasti adalah jasa produksi toys, entah itu ada yang udah punya desain ataupun belum. Terus ada workshop, terus ada printing. Jadi kalau teman-teman udah ada 3D, udah apa butuh printing itu di Lidos juga bisa. Bisa. Yang baru kemarin kita baru menemukan ide baru itu adalah jasa bersih-bersih koleksi toys, Mas. Ngeramut. Iya, kadang ada kolektor toysnya buahnya itu debu buahnya karena nggak dirawat dan itu resiko toysnya kan rusak. Nah kita kemarin kepikiran wah ini jasa bersih koleksi toys kita bisa ini kan karena kita pencinta toys ya, jadi kita tahu oh ini biar nggak patah gimana. Karena aku pernah di studioku itu Mas, aku nyuruh tim bersih-bersihku untuk bersihin toys patah semua Mas. Waduh. Karena dia nggak tahu toys kan, jadi asal ambil artikulasinya nggak ngerti deh. Betul. Kan harus ada orang yang cinta, maksudnya yang paham toys. Jadi bersihnya itu bisa lebih hati-hati. Sama kayak ini ya, Pak. Toys itu kan ada grade-grade kalau nggak salah ya. Betul. Itu kan menentukan tingkat detailnya juga ya. Betul. Itu sebenarnya bisa dijadiin ini juga tau Mas. Apa namanya? Naik mobil kan jasa inspeksi mobil loh. Betul. Lah, wonge kurator sing kolektor iki pengen tuku COD ngono. Lah Lidos itu kok inspeksi palsu iki Mas. Wah, itu bisa KW ini. Ini menarik ini. Keluaran berapa? Tahun 2003. Itu produksinya tutup, enggak ada. Betul. Ide bagus sih Mas. Kita masuk ini. Sama ini yang paling sering adalah painting, Mas. Jadi repaint. Jadi ada toys artis, dia udah punya toysnya tapi berbentuk blank gitu. Oh paham ya. Masih belum tadi saya ada yang betul gitu ya. Belum kita paint, nanti dilempar ke personal di Lidos atau di Lidos untuk di finishing paint. Oh oke. Berarti tadi mencakup pre-produksi dan praproduksi ya tadi yang produksi juga ya Mas ya. Jadi barang belum jadi masih konsep bisa dikonsultasikan ke Lidos. Diarahkan untuk jadi apa gitu ya. Terus kedua di produksinya ya dibikin lah, dibentuk, direalisasikan dari konsep yang masih di komputer atau gambar ora-ora iso sketsa. Bisa ya. Situ terus jadi bentuk jadinya yang bisa dipegang-pegang gitu ya. Terus sampai di yang dipamerkan berarti ya praproduksi kan sampai dipamerkan baru dijual ya. Cukup lengkap sebenarnya Mas ya. Lengkap Mas. Dan sama edukasi tadi ya. Edukasi. Oke. Dan kalau mau masuk Lidos, apakah harus punya background bisa bikin mainan atau desainer? Kalau yang non apapun seneng tok gitu bisa nggak? Bisa. Apa lini yang bisa kontribusinya? Apa kontribusi minat yang bisa dilakukan di komunitas Mas? Nek wong sing apa ya seneng tok ngono. Iya kan prosesnya mungkin bisa kita ajari dulu sih. Prosesnya gitu. Kan kita tiap kumpul-kumpul gini bisa sharing. Oke. Kayak aku dulu nggak bisa
modeling 3D. Oke. Aku cuman bisa painting toys. Terus si Mas Suga ini bisa modeling 3D. Jadi kita bisa saling tukar ilmu gitu. Mau pelitin itu ya. Iya, benar. Jadi waktu kita gathering ya sambil sharing-sharing. Iya. Ada yang spesialis cetak, ada yang spesialis painting, spesialis 3D. Konsep itu beda-beda, nanti kita sharing. Dan di situ kita open semua, aku buat desain nih. Aku tunjukin ke Mas Rin. Cocok nggak jadi tos? Oh ini kurang gini. Jadi bisa nggak ini diproduksi kayak gitu. Oh, kita terlalu kayal lagi misalnya kan ya. Betul. Oh, iya sih. Jadi biar karena untuk membuat tos kan apalagi di style art atau newbie gitu ya. Itu kan nggak boleh yang terlalu detail gitu ya. Oh. Bisanya bisa jadi. Cuma nanti challenge-nya adalah di paintingnya, di apa. Itu yang jadi repot. Iya. Berarti sebenarnya hampir semua orang bisa gabung ya, asal punya minat di toys, minimal dia punya mainan yang dikoleksi aja gitu ya. Betul. Jadi ngerti setengahnya bisa kontribusinya adalah, oh aku punya mainan iki yang teman-teman lain mungkin belum punya, dibawa ke komunitas, dipelajari artikulasinya, dipelajari apa ya gitu ya. Itu juga bisa. Di tim kita ada yang spesialis toys assembling, Mas. Oh, piye gua assembly. Jadi kayak dia dari dari tos mainan bekas. Oh, Tos oke. bekas itu sama dia dikumpulin terus dibentuk dari shape baru. Oh, kayak susah waras itu. Kalau susah waras kan dia nge-react gitu ya. Iya. Kalau ini benar-benar kayak dimutilasi tuh. Jadi kayak dari toys Ultraman 5.000-an diambil kakinya aja, badannya dari apa gitu sampai jadi bentuk baru. Kalau pernah tahu karakter Sid di Toy Story? Oh, tahu. Ya, tahu. yang suka motong-motong terus ditempel. Nah, kayak gitu. Oh, anjir. Jadi banyak style sih. Berarti dia modelannya apa? Kontemporer kayak kontemporer ngono ya. Karena emang toys ini terlebih art toys kan emang masih turunan dari art lah yang jadi ya kayak gitu. Tergantung style artisnya juga. Semama kalau dia nggak punya device untuk 3D, nggak punya aset toys untuk di assembling, dia bisa juga manual. Ya, jadi pakai clay. Iya, toysnya di sculpt manual itu juga bisa. Anjir. Sama kayak bikin patung lah. Jadi senyamannya artisnya dia pengennya gimana? Yes.